Ya nanti saya tadi CNC. Oh iya. Tak udah ruang ini. Pagi Pak Eko. Pagi Pak. Pak Roket, file siapa ya kemarin yang nomor 1 siapa nomor 1? Siapa Pak? Yang sudah masuk itu siapa? Yang kemarin? Yang kemarin itu Pak. Daro ini Pak. Hah? Pak Ahmad Daro ini. Nah itu filenya dikasihkan di mana Mas? Pak? Sepertinya sudah diunggah di YouTube Pak. YouTube, alamatnya YouTube dikasihkan di mana? Belum tanya Pak. Coba iya. nanti saya tanyakan Pak ya. Oh iya, karena kan kita mau menilai. Kemarin kebetulan ada. Ini temennya kok belum ada? Di LMS belum Pak? Belum ya? Aku belum pernah lihat. Ini kok temennya belum ada kok hanya jenengan tak? Belum Pak? Temennya nggak ikut Pak? Temennya nggak ikut. Oh enggak Pak. Enggak. Oke. Ya udah aku tamati ya. Nanti aku keluar sendiri nggak apa-apa ya. Nanti direkam ya. Oke, selamat berjuang. Ayo, dadah. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini mohon waktu sebentar Pak, masih persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. STMJ luar biasa. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong tempat duduknya, mejanya dirapikan terlebih dahulu. Ya, ini diurutkan nih ya. Nah, ini diurutkan depannya dan sampingnya melirik sampingnya. Jadi nanti biar urut, biar rapi. Kemudian untuk sampah-sampah silahkan kalau ada dikantongi dulu. Nanti setelah selesai pembelajaran dibuang. Kondisinya sudah bersih semua ya. Salah satu atau kedah kondisinya sudah bersih semua ya. Salah satu atau ketua kelas Dito silahkan sebelum kita mulai pembelajaran dipimpin untuk berdoa dulu. Siapa berdoa mulai. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak atas semangatnya hari ini ya untuk mengikuti pembelajaran dan semoga dengan berdoa tadi diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini, untuk pertemuan sebelumnya, masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gambar teknik dan gambar bentangan. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar atau memahami simbol pengelasan dan penerapannya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati pada awal pertemuan. Masih ingat ya? Yang pertama kita harus bertanggung jawab, kedua kita harus disiplin, dan yang ketiga kita harus saling tolong menolong.
untuk ini nanti ini ya, kita akan belajar tentang memahami simbol pengelasan dan penerapannya. Untuk pembelajaran hari ini, simbol pengelasan itu adalah suatu simbol dasar ya, jadi kalian harus atau wajib dan bisa untuk memahaminya ya. Baik, ini ya, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama supaya kalian dapat memahami simbol-simbol las untuk pengelasan dan fabrikasi logam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya dapat menerapkan simbol las untuk pekerjaan pengelasan dan fabrikasi logam. Gitu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ini, semoga nanti bisa tercapai. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ini kita akan silahkan mengerjakan asesmen awal dulu. Jadi silahkan dibuka HP-nya, buka Google, kemudian masuk ini ya, bit.ly garis miring asesmen, A-nya besar ya, kemudian strip awalnya besar, strip simbol. Insya Allah bisa nanti. Ada yang sudah berhasil masuk? Belum? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Apa tulisannya, keterangannya? Sayangnya something wrong. Coba diteliti lagi. Ini asesmen strip awal strip simbol. Bit.ly. Garis miringnya berapa itu? Itu satu ya. Coba HTTPS-nya, Mas. Ini udah ya tadi. Oh mungkin temenmu sudah ada yang bisa lah, ini bisa si ya. Cuman? Oh sudah, oh ya sudah, kalau sudah. Gimana? Ya? Ya, pilih namanya, nama kelas ya. Ini waktunya untuk ngisi asesmen 3 menit ya. Sisa. Soalnya ada berapa? 3 ya. 3, tinggal masuk, pilih namanya, kelasnya, kemudian ada 3 soal yang harus dijawab dan memilih berdasarkan pengalaman kalian. Pengalamannya apa ya. Kemudian ganti ini Mas, silahkan kalau tadi sudah mengerjakan asesmen awal, untuk sekarang di Google ganti diketik ini menti.com, menti.com, kemudian dimasukkan simbol ini ya Mas ya. 7679 90. Coba sekarang ya. Coba lagi. Kodenya 7679 9012. Udah ya, silakan di-submit ya. Coba di-refresh.
Close. Coba. Bisa? Baik, kita lanjut ya. Merah, kuning, hijau, lampu disco tadi ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, apa korelasi itu hubungan ya? Apa hubungannya antara rambu lalu lintas dan simbol lalu lintas? Menurut kalian ini apa ya? Silakan, boleh dijawab lebih dari satu, maksimal 3 jawaban. Belum ada atau belum bisa submit? Oh, belum seperti tadi ya. Oke. Mungkin ini. Mungkin ini. Oh, ini. Coba dilihat lagi. Kosongnya, soalnya kosong. Nah, coba. Coba. Belum bisa ya? Kita sudah sering menemui ya ini ya. Nah, kalau ini biasanya ada di mana ini? Nah, di perempatan pertigaan yang ada lampu trafiknya ya. Lampu trafiknya ini ada warnanya apa saja ini biasanya? Merah, kuning, hijau. Untuk merah artinya apa? Berhenti, stop. Untuk hijau? Jalan. Kalau kuning? Siap-siap. Sebenarnya kalau dicari di internet, kuning itu artinya apa? Hati-hati. Jadi sebelum jalan disuruh untuk hati-hati itu ya. Jadi setiap warna ini mengandung arti. Dan kenapa kok merah stop ya? Karena kita sudah menyepakatinya, sudah diatur dan merah itu artinya untuk stop. Jadi disepakati. Seperti di Indonesia, kalau kita lewat jalan itu lewat kanan atau kiri? Kiri ya. Tapi apakah semua negara lewat kiri? Enggak kan. Jadi kan peraturannya beda-beda. Jadi seperti ini ya, ini. Nah, terus ini apa? Sepeda. Berarti ini artinya apa? Nah, ini untuk jalur untuk sepeda. Kalau ini untuk apa ini? Penyeberangan zebra cross ini ya. Ini belok ya. Dua arah. Berarti naik jalur dua arah. Nah, ini bundaran ya. Terus ini naik, ini jalan licin, ini jalan yang cekung. Oh, jalannya ada. Kalau merah itu biasanya apa? Dilarang, larangan, dilarang stop, dilarang parkir. Apalagi kira-kira?
ada pengguna. Jadi simbol ini kalau yang kiri ini simbol pengelasan, kalau yang kanan ini apa? Kalau yang kanan ini simbol pengelasan, kalau yang kiri simbol rambu lalu lintas. Masing-masing korelasinya apa hubungannya? Masing-masing mempunyai makna, arti, maksud, dan tujuannya. Jadi kita harus paham semisal lampu merah ini. Nah, kalau kita tidak tahu artinya merah itu apa, kita jalan terus. Nah, itu kan kita membahayakan diri sendiri dan orang lain. Padahal merah itu adalah larangan atau perintah untuk berhenti. Ya, jadi sama-sama mengandung maksud dan tujuan. Baik. Nah, ini kita coba saksikan dulu ya. Ini ada video. Nah, ini video saya dapatkan di YouTube. Judulnya Kerja Ngelas Profesional Orang Indonesia Ngelas di Jepang. Nah, ini ya, kita saksikan. Nah, ini pengelasannya full Mas ya ini. Nah, dari kanan ke kiri ini penuh. Terus, nah kalau ini titik-titik, ya ini enggak penuh. Ini enggak penuh. Nah, ini menggunakan APD lengkap. Ini pengelasannya tapi menggunakan apa ini? Ini GMAW ya, jadi pengelasan menggunakan GMAW. Ya, ini GMAW itu apa ya? Nanti akan kita jelaskan atau lebih detail nanti pada saat kalian kelas 11. Tapi secara pengertian GMAW ini adalah pengelasan yang menggunakan gas. Ada dua. Jadi nanti ada mic dan mac. Jadi kalau mic itu menggunakan argon, kalau mac itu menggunakan CO. Jadi metal aktif gas dan metal inert gas. Kalau mac itu digunakan untuk ngelas baja, Mas. Untuk ngelas baja. Tapi kalau mic itu digunakan untuk mengelas aluminium. Nah, ini menggunakan gas. Ini menggunakan gas. Berbeda dengan yang saya singgung kemarin tentang pengelasan SMAW ya. Nah, kalau SMAW menggunakan apa kemarin? Elektroda. Ya, kemarin seperti kembang api kemarin ya. Jadi kalau SMAW itu menggunakan elektroda. Pelindungnya apa ya selaput elektroda itu? Pelindung untuk pengelasannya itu. Nah, tapi kalau ini pelindungnya apa? Pelindungnya gas. Jadi pada saat melelehkan dua logam dan pakannya itu, dia dilindungi oleh gas. Ya tadi ada argon dan ada apa? Yang satu CO. Ya, CO untuk baja. Nah, ini ya. Kira-kira nanti siapa yang punya cita-cita ke Jepang? Ada? Coba angkat tangan. Oh, ya, bagus, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Kalau saya prinsipnya mendukung karena melihat kesuksesan dari yang sudah ke Jepang itu patut untuk dicoba ya. Apalagi usianya masih muda. Pak Roket saja kalau masih muda sebenarnya pengen ya. Itu enak, nah, teman-teman saya itu kalau hari Minggu itu foto-foto ya, dulan-dulan, Kak engko nek Senin sampai Sabtu ya kerja lagi ya. Itu ya. Jadi mumpung masih muda ya, tapi itu pilihan. Nah, nanti silahkan jika lulusan SMK itu kan ada 3 pilihannya ya, BMW. B itu bekerja, M itu apa? Melanjutkan, W itu wirausaha. Nah, jadi sing pengen wirausaha silahkan, sing pengen wah saya masih ada kemauan untuk melanjutkan pendidikan ya silahkan.
Oh, saya pengen kerja dulu. Nah, itu adalah sebuah pilihan ya. Baik, ini ya. Jadi sekilas videonya tentang pengelasan di Jepang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materinya. Nah, apa ini kira-kira? Apa kira maksudnya ya? Kita next slide-nya. Nah, ini ini adalah sebuah pengertian dari simbol pengelasan. Jadi secara pengertian atau maksud, simbol pengelasan adalah sebuah simbol grafis pengelasan yang berfungsi untuk memberikan informasi pengelasan secara lengkap dari seorang welding engineering ke welder atau juru las. Yang dituangkan dalam bentuk apa? Gambar. Jadi simbol las itu bentuknya gambar. Dalam welding simbol terdapat beberapa unit elemen yang diperlukan untuk memberikan instruksi pengelasan ya. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas belajar tentang sketsa gambar ya dan pengertiannya. Ada yang masih ingat fungsi dari gambar teknik apa saja fungsinya? Sebagai informasi ya, sarana informasi. Ada lagi fungsi ya, informasi komunikasi ya, kira-kira sama. Kemudian selanjutnya untuk apamu gambar seperti Pak Jona kemarin P5 untuk apa tujuannya? Apa? Mengungkapkan apa? Perasaan. Perasaannya siapa ini? Ya. Apa fungsinya? Menuangkan sebuah inspirasi, sebuah karya. Oh, saya ini punya pemikiran atau ide untuk membuat sesuatu, mungkin pemandangan di pantai, ya, sore hari ada matahari terbenam, nah katakanlah seperti itu ya. Jadi menuangkan sebuah karya. Oh, saya ingin membuat dua gunung dan di tengah-tengahnya ada mataharinya ya. Siapa yang sudah pernah membuat gambar dua gunung tengah-tengah matahari dan ada jalan panjangnya? Sudah pernah semua ya kira-kira ya? Itu wajib ya. Gambar wajib kita ya. Nah, dari pengertian gambar tadi ya, ternyata ada hubungannya dengan ini ya. Ini ya, kita garis bawahi adalah memberikan informasi. Jadi simbol las itu berfungsi untuk memberikan informasi pengelasan secara lengkap. Seperti gambar tadi ya. Gambar teknik itu kan juga memberikan informasi tentang gambar yang mungkin akan dituangkan dalam sebuah karya atau pekerjaan atau sebuah benda atau sebuah bangunan, gedung ya, itu kan dalam bentuk gambar dulu ya. Maka dari itu, nah, terus apa hubungannya dengan video yang saya putarkan tadi, pengelasan tadi? Kira-kira apa hubungannya? Untuk mengetahui perintah dari pengelasan. Dengan adanya simbol pengelasan, kita bisa mengetahui perintah-perintah yang akan dikerjakan oleh juru las. Jadi kalian atau kita nanti dicetak untuk menjadi seorang juru las. Ya, juru las dulu ya. Jadi yang gambar tadi siapa? Welding engineering. Jadi kita masih belum welding engineering ya. Kalau pengen jadi welding engineering ya sekolah lagi nanti. Ya, welding engineering itu seperti ibarat kita dokter ya, dokter. Jadi untuk memberikan resep berapa obat yang harus diminum, jenis obatnya yaitu dokter yang punya wewenang. Nah, kita menyarankan nanti keliru obatnya ya nanti kan berbahaya. Kalau dokter itu kan ya wis sekolah, wis penelitian ya, wis berpengalaman,
Ya, jadi dia paham. Nah, maka dari itu nanti kita ini nanti dicetak untuk menjadi welder atau juru las. Tugas kita yang melakukan pengelasan. Atas perintah siapa? Perintah gambar kalau industri besar. Kalau industri besar ya perintah gambar yang dituangkan dalam bentuk welding, dalam bentuk simbol pengelasan. Ya. Kira-kira sudah paham ya? Paham. Simbol pengelasan itu fungsinya seperti itu. Fungsinya sebagai informasi dari seorang welding engineering ke welder. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, semisal video di Jepang tadi ya, dia akan melakukan pengelasan. Nah, apabila dia tidak tahu simbol pengelasannya, dia juga bingung. Ini yang dilakukan pengelasan full, ini yang pengelasan sebagian, pengelasan titik-titik. Nah, dia akan bingung. Tapi kalau dia bisa membaca gambar, ya dia bisa. Dan di industri besar jarang sekali ngabani terus itu karena pekerjaannya banyak Mas, ngabani kesel. Oh ini nanti dilas sebelah sini, ini sebelah sini, terus ini bagian bawah. Lah kok benda yang satu beda lagi ngomongin halah wis kesel. Tapi kalau gambar ya di sini diplekne gambar. Oh ini yang dilas, ini dilas penuh samping, ke atas dilas berapa senti atau mili, misalkan seperti itu. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, kita akan memahami tentang simbol pengelasan, Mas. Jadi apa saja? Bapak akan menjelaskan sedikit tentang simbol pengelasan. Baru nanti Bapak akan membentuk kelompok dan silahkan kalian mendiskusikan tentang pertanyaan yang ada yang akan Bapak tampilkan. Gitu ya. Baik, secara umum ya, secara umum simbol pengelasan itu ini yang ditampilkan di depan ini. Ada berapa? Tiga ya, ada tiga. Yang pertama ini. Nah, nek tulisannya ini apa tulisannya namanya? Panah. Bahasa Inggrisnya arrow. Ya, Pak Roket tahu karena habis lihat kamus tadi. Ya. Kemudian ini adalah garis referensi. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Apa fungsi dari panah ini? Panah ini berfungsi adalah sebagai penunjuk sisi mana atau sebelah mana yang akan dilakukan pengelasan. Ya, sisi mana yang akan dilakukan pengelasan. Ini panah ini fungsinya. Kemudian garis referensi ini adalah garis horizontal atau garis mendatar yang mana nanti akan ditempatkan simbol-simbol dasar pengelasan. Jadi perintah secara umum nanti akan ditempatkan di sini, Mas. Akan ditempatkan di sini. Jadi sing dilas itu yang mana yang ditunjuk. Lasnya model piye ya nanti dibaca di sini, di garis horizontal ini. Nah, kemudian ada yang terakhir ekor. Ya, ekor. Ini fungsinya, kenapa disebut ekor ya? Karena kalau kita gambar ikan ya bentuknya seperti ini ya kira-kira ya, ekornya. Nah, ekor ini fungsinya adalah sebagai perintah atau simbol yang tidak ada pada garis referensi. Jadi semisal di garis referensi nggak ada, nanti ditempatkan di ekor. Kebanyakan untuk ekor ini sendiri dituliskan atau dikasih keterangan tentang proses pengelasannya. Proses pengelasan ada apa saja? SMAW, GMAW, GTAW, OAW, ya. GMAW juga ada 2, MIG dan MEG ya. Jadi ini untuk proses pengelasan. Kemudian selanjutnya apa? Nah, ini. Jadi nanti simbol itu maksudnya ada ditempatkan di dua sisi ini, Mas. Ada di atas dan di bawah. Yang ditempatkan di sini apa? Ini yang ditempatkan. Kampuhnya biasanya ya. Kampuh itu apa? Ya ini. Semisal kita mengelas 2 plat, itu bentuknya yang mau dilas itu kampuhnya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah square atau persegi. Ini miring, ini V, setengah V, Y, J, ya.
dan macam-macam. Nah, untuk sudut biasanya ditulis segitiga seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Kok other side dan arrow side ini? Jadi simbol ini diletakkan di mana? Di atas atau di bawah? Kalau di bawah, arrow side. Arrow tadi apa, Mas? Panah. Berarti kalau simbolnya di bawah, maka pengelasannya ini yang ditunjuk oleh panah ini. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya? Luar bisa atau lainnya ya. Jadi sisi yang lainnya. Jadi semisal simbol ini ditempatkan di atasnya ini, berarti yang dilas bukan yang ditunjuk ini, tapi seberangnya. Maksudnya seberangnya gimana, Pak? Nah, ini Pak Roket akan memberikan contoh. Nah, ini Mas ya. Jadi semisal ini ada pengelasan butt joint itu posisinya seperti ini ya. Nah, ini ada simbol seperti ini. Jika atas ini namanya tadi apa? Other side. Kalau letaknya di atas, yang jelas di sebelah bawahnya sini. Tapi kalau ini di bawah apa? Bawah garis referensi, maka yang jelas adalah yang ditunjuk panah. Seperti ini juga sama. Kalau di atas ini apa namanya? Other side, maka yang di ini yang jelas seberangnya ini. Tapi kalau tulisannya di bawah ini, yang jelas adalah yang ditunjuk oleh panah. Kira-kira sudah paham ya? Baik. Selanjutnya ini lingkaran. Ini artinya apa, Mas, kalau lingkaran ini? Keliling, muter ya. Jadi pengelasannya nanti dilas secara penuh. Contohnya gimana sih? Nah, seperti ini. Apabila ini ada kode seperti ini ya, kotak. Nah, maka yang dilakukan pengelasan ya full. Kalau ini ada kode lingkaran ini, yang dilas ya full. Sementara ini H, ini ada kode lingkaran ini, ya yang dilas full penuh H ini. Kemudian selanjutnya ada kode bendera. Bendera ini melambangkan apa? Di luar. Bendera itu nggone kita upacara bendera di luar nanti ya. Nah, ini simbol pengelasan lapangan. Berarti jadi kalau ada kode seperti ini, ya kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Maksudnya itu. Ini kan berhubungan dengan apa? Dengan udara atmosfer ya naik di luar itu. Pengelasan itu kan yang SOP kan di bilik-bilik itu ya, biar anginnya masuknya tidak terlalu banyak. Nah, kalau di luar ini mungkin yang cocok pengelasannya yaitu SMAW. SMAW. Kalau GMAW, GTAW ya kurang cocok. Karena gas cetuk gas ya mesti kalah nanti gasnya. Hasilnya kurang maksimal. Tuh. Kemudian ini kode di sebelah kanannya kampung ini. Jadi kita nek niteni ini ya sebelah kanannya ini ya. Jadi ora kok sing deket sama panah ini enggak loh ya. Jadi yang di dekat dengan ini. Yang dekat dengan apa? Dengan simbol kampungnya ini. Nah, untuk L yang pertama atau yang dekat dengan kampungnya ini adalah panjang pengelasan. Jadi semisal video di Jepang tadi ya, panjang pengelasannya berapa diukur dulu. Untuk welding engineering itu ngukur dulu lah, perlunya berapa nanti dituliskan di sini. Kemudian strip P. P ini apa maksudnya? P ini maksudnya adalah jarak las dari pusat ke pusat atau bahasa pengelasannya intermittent nanti. Nah, ilustrasinya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih ya, jadi semisal di sini ada kode kampus seperti ini, square ya ini, kemudian ada dua strip 3, maka dua ini apa namanya? Panjang pengelasan. Sementara 3 adalah jarak dari titik pusat ke pusat. Jadi dua ini tengahnya ini ditarik ke atas, kemudian ditarik 3 mili, kemudian turun ke bawah 2 lagi. Gitu ya. Jadi pengelasannya ini nggak penuh. Ya, tuh. Kemudian ini ya. Nah, ini ada atasnya ini ada kode R. R ini adalah celah akar.
Akarnya apa Pak ya? Bukan pelajaran IPA yang akar barang ya. Nah, kemudian kalau yang atas itu adalah sudut pengelasan. Ilustrasinya seperti apa? Nah, ini untuk mempermudah. Nih, ternyata akar ini tempatnya nengsor gini Mas. Nah, ini loh. Akar itu adalah celah antara dua logam yang akan dilakukan pengelasan. Jadi pengelasan itu tidak berhimpitan, ora mepet, tetapi ada jaraknya. Ya, jaraknya nanti dituliskan di sini. Nah, sementara A ini apa? A ini adalah sudut dari kampuhnya. Semisal ini dibuat sudut V, nah ini berapa A-nya ini? Bisa 40 derajat, 30 derajat, 60 derajat, ya tergantung dari gambarnya. Kemudian ini ada kode apa? Strip. Strip ini adalah kontur penyelesaian. Yang dimaksud kontur itu apa? Nih, secara ini kalau kontur ini, jadi kontur itu adalah hasil akhir dari pengelasan. Jadi semisal inilah sudut, nah ini konturnya lurus, ini berarti rata. Kalau masuk ke dalam berarti cekung. Kalau keluar ke bawah berarti cembung. Jadi pengelasan itu kan enak sing cembung, cekung ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan gambarnya. Orang ger, wah Pak, tak buat semi cekung saja biar bagus. Nah, kalau ada gambarnya kita harus sesuaikan dengan gambarnya. Karena orang yang menggambar ini sudah dipastikan dia mempunyai dasar yang kuat. Ya, dari segi keilmuan dia sudah kuat. Jadi kita sebagai jurulas ya harus melaksanakannya sesuai dengan gambar yang ada. Baik, untuk selanjutnya ini F. F apa Mas maksudnya ini? Penyelesaian akhir. Jadi penyelesaian akhir ini menggunakan apa? Nah ini, jadi setelah kita melakukan pengelasan, ini apakah perlu di M? M itu machining atau pemesinan. Jadi apa perlu dibubut ya? Atau perlu digerinda? G kodenya atau H itu apa? Atau C ya. C itu pahat, artinya pahat. Jadi ada M, G sama C. C itu artinya chipping. Jadi dipalu, cukup dipalu saja. Kemudian selanjutnya SE. Apa SE? SE itu untuk S-nya adalah ukurannya dan kekuatan las. Nah, kemudian untuk E-nya adalah leher efektif. Yang dimaksud leher efektif itu apa? Yang dimaksud leher efektif apabila kita, nah ini khusus untuk pengelasan sudut Mas ya. Untuk khusus pengelasan sudut atau fillet. Jadi semisal kita mempunyai gambar pengelasan sudut seperti ini kan las Mas ya. Ini kan las. Nah, ini ditarik ke sana. Panjangnya berapa ini? Nah, sesuaikan dengan gambar ini. Berarti kalau gambarnya ini setengah, ya kita mengelasnya harus setengah dan di atasnya juga setengah. Ini juga bisa beda-beda. Ini bisa setengah, ini bisa satu juga bisa, tergantung gambarnya. Nah, sekarang gini, ini ada suatu soal atau permasalahan. Semisal kalian menerima gambar ini, kan harus hasil akhirnya seperti ini ya. Gimana kalian cara mengelasnya supaya dapat setengah? Ya, jadi kalian seorang jurulas atau welder, kalian menerima gambar semacam seperti ini. Dikai wesi loro lasen dengan bentuknya las sudut. Piye amri setengah ini? Apa yang kalian lakukan? Hah? Diukur. Dilas dhisik apa diukur dhisik? Apanya yang diukur? Oh, anunya. Panjangnya itu berarti untuk anu ini ditandai.
untuk besinya ditandai ya. Ya, bisa. Kemudian selanjutnya setelah diukur digaris ya. Garis, terus baru ngono dilas. Nah, lasik kan ada banyak ya elektrodanya. Pilih yang mana? Nah, semisal pengelasan pertama seprapat, ini kan setengah, seprapat. Apa yang kalian lakukan? Jadi semisal kalian ngelas pertama terus seret, ini setengah harus seperempat. Ya setengah ya. Apa yang kalian lakukan? Sing dipotong apa? Besinya dipotong kayak terus dikapan nih? Dilas lagi ya. Sebenarnya sebelum dipotong ada cara lain. Nih, kan hasilnya seperempat ya. Kita bersihkan, setelah dilas dibersihkan, kemudian kita las lagi. Jadi las itu tumpuk sifatnya. Jadi semisal gini ya, ini ada suatu ilustrasi semacam seperti ini. Kita las. Ini hasilnya saya seperempat, ya kita las lagi. Atasnya, seret, digoyang. Atau sini dulu dilas, seret, terus baru di sini. Jadi 3 kali pengelasan. Yang ini 1, 2, dan 3. Boleh. Pengelasan itu dilakukan berkali-kali, boleh. Tapi harus dipertimbangkan, semakin banyak pengelasan, logam ini akan lebih banyak menerima panas. Maka dari itu, ya kita harus memperhatikan deformasi juga. Ya, deformasi juga. Selanjutnya, ini T. T ini adalah biasanya ditempatkan apa tadi? Spesifikasi, proses, atau acuan lainnya. Biasanya proses pengelasannya menggunakan apa? Ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah N. N ini adalah jumlah las titik start, plug, slot, atau proyeksi. Jadi ini sudah ada contoh. Ini contoh pengelasan plug ya. Jadi ada 2 buah plat ditumpuk. Kalau kodenya seperti ini, nah maka kita buat sudutnya ini sesuai dengan kode yang ada di sini. Kemudian kita melakukan pengelasan. Bedanya apa dengan las akar tadi? Lah ini bedanya ini buntet, Mas. Nah, kalau ini enak lemeknya ini ya. Nah, kemudian kalau ini ya pengelasan slot, ini ada beberapa lubang yang harus dilakukan pengelasan. Baik, ini secara fungsinya atau pengertian yang ada pada simbol pengelasan ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan membentuk kelompok ya. Bapak akan membentuk kelompok. Setiap kelompok berisikan 3-4 peserta didik. Nah, kelompoknya nanti berdasarkan dari hasil jawaban asesmen diagnostik tadi ya. Nah, tadi kan sudah mengerjakan soal di awal tadi. Jadi silahkan hari ini, kali ini silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya tadi. Baik, silahkan dibentuk kelompoknya. Seperti kemarin ya. Nah, silakan seperti kemarin. Ya, belakang dan depannya. Ya. Bangkunya dipepetkan. Hati-hati ya, HP-nya hati-hati.
Nah, Gus, kan. Baik, Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara kelompok. Ini dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti setiap kelompok nanti harus kerjasama, kerjasama berkolaborasi untuk mencari tahu atau menggali informasi tentang pengelasan ya. Setiap peserta didik nanti akan ada 5 lembar ya. Ini silakan. Nah, di LKPD ini juga sudah ada kegiatan-kegiatan atau link-link ya. Nanti untuk materinya juga bisa diakses di barcode yang ada di LKPD ini sebagai sumber belajar. Baik. Kurang yang mana ini? Yang ini sudah? Belum ya? Belum. Ya. Pas. Baik, setiap kelompok sudah menerima LKPD ya. Kemudian selain mengerjakan LKPD itu, nanti silahkan dieksplorasi pertanyaan ini ya, yang ada di depan ini. Yang pertama yaitu tentang penggunaan dari simbol pengelasan. Jadi pengelasan itu digunakan untuk apa saja. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan aspek yang terkandung dalam sebuah simbol pengelasan. Tadi Pak Roket sudah menjelaskan sekilas ya tentang apa saja yang terkandung. Nah, nanti tugas kalian adalah menggali lebih dalam lagi apa itu aspek yang terkandung dalam simbol pengelasan. Nah, untuk kegiatan ini Bapak mempersilahkan memberi kebebasan untuk menggali informasi ini, yaitu boleh dengan mengunjungi perpustakaan ya, boleh dengan browsing ya, atau mencari lewat internet, atau mencari mungkin sebuah penelitian ya. Yang bagus itu tentang Mas, tentang studi literatur ya. Jadi nanti mungkin ada penelitian dari mahasiswa terkait dengan simbol pengelasan. Nah, itu yang lebih valid ya. Jadi nanti untuk Google itu silakan ngetik jurnal tentang simbol pengelasan. Nah, itu nanti akan muncul ya. Atau bisa juga mencari informasi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, mungkin ada siapa yang dirasa untuk bisa ditanyakan, tapi ya dilihat ada kesibukan apa enggak Bapak Ibu gurunya. Kalau sibuk ya jangan, nanti dicari info yang lain saja, menggali informasi melalui yang lain aja. Baik ya, silahkan dikerjakan untuk sebentar untuk waktunya untuk kegiatan eksplorasi ini.
Jadi nanti untuk eksplorasi ini Bapak beri waktu 15 menit ya. Nah, Bapak beri waktu 15 menit, nanti 20 menit pelaporan, sekalian pelaporannya. Jadi nanti untuk 15 menit awal nanti silahkan dicari informasi, kemudian pelaporannya nanti melalui Canva atau PPT ya. Nanti biar keren hasilnya, nanti juga bisa dijadikan untuk bukti karya kalian ya. Berarti karya kalian nanti bagus ya. Nanti silahkan memanfaatkan Canva atau PowerPoint ya. Untuk yang enak di HP itu Canva ya. Jadi nanti tanpa download aplikasi bisa masuk di Google, ketik canva.com, kemudian pilih template-nya ya Mas. Untuk template-nya nanti silahkan pilih presentasi 16:9. Nah, setelah nanti terkumpul data-data itu atau informasi itu, silahkan didiskusikan dengan temennya. Kira-kira ini masukannya gimana? Terkait dengan pengumpulan data ini semua mencari pengumpulan data. Untuk pengolahan data semuanya juga terlibat. Oh ini kira-kira cocok. Ini kira-kira nggak termasuk ya. Saya harapkan nanti berkolaborasi sesama kelompoknya. Ya. Kemudian setelah selesai nanti akan dipresentasikan ke depan kelas atau di hadapan kelompok lain. Ya. Jadi nanti setiap kelompok bergiliran nanti akan mempresentasikan hasil pelaporannya ke depan kelas. Ya, jadi ingat, selain Canva juga mengisi LKPD. Jadi kerjasama, 20 menit saya yakin selesai kalau bekerja sama. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, jika sudah jelas silahkan dikerjakan ya. Ini ya, silakan dikerjakan. Ya, langsung di situ aja. Langsung ditulis di LKPD yang Bapak bagikan ya. Iya. Mau kemana? Mau ke perpustakaan. Oh, perpustakaan ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Nanti kalau sudah waktunya masuk lagi ya. Baik. Yang sebagian buka kanvanya, sebagian kerjakan gitu ya. Tadi 18. Ditambah 90 menit. Aduh. 1 jam. Jadi ini jam berapa, Mas? Hah? Yuk, silakan dikerjakan. Ini dibuat garisan ya. Buat garisan. Jadi nanti gambarnya guys, gambarkan. Gambar di bawah ini. Jadi simulasi nanti ini bisa lewat sini, seret, seret,
Ini kan bentuknya gini. Kampu apa? V. Ini yang ditunjuk berarti kan di bawah garis. V gitu aja. Terus ini kan dua sisi, bisa seret ini atas bawah. Data simbol untuk las listrik dengan posisi A. A itu, nah lingkaran ini apa tadi? Enak lingkarannya, ya kan? Nah dikerjakan, penting ditulis. Nah silakan dikerjakan. Ini penting digambar. Kalau ini kan keliling, berarti gambar serat-serat anak kelilingnya tadi. Kalau ini penting serat-serat gitu, posisinya sudut, berarti sudut segitiga tadi, itu kan? Nah ini ya sudut podoan. Nah, cuman kalau di bawah garis itu tadi kan yang ditunjuk, nah di atas garis itu sebelahnya. Kan sampai, Pak. Sampai. Salah satu. Ya wes, itu tinggal ini aja. Terus ditulis sebisanya aja. Ini digambar ya. Ini namanya kelompok apa nama? Ya, kelompok aja. Untuk pembagian kelompoknya gini aja ya. Ini 1, 2, 3, menurut 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi gini. Nama kelompoknya ini 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Ini kelompok 5. 6. Hah? Bebas, serahkan. Pensil ya apa-apa. Telat ya apa-apa. Ya ini ya, kelompok is paham belum? 1, 2, 3. Kelompok. Jadi kalau ditulis namanya nama kelompok ya, semuanya dengarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat-ingat kelompoknya, kelompok 9. Teko Lutfi. Ya, ini kan gini. Ini kan simbol lingkaran. Seperti ini tadi kan gambar ini tadi kan sendiri. Nah, ini. Nah, ini kan mubeng. Nah, berarti kan kodenya lingkaran. Terus ini kan sudut. Sudutnya kampunya segitiga tadi. Jadi enak seret-seret segitiga. Terus ini ya kode seret-seret segitiga. Penak guys simbol yang lain ya. Nah, pakai garis biar bagus ya. Nah ini gini loh ya. Ini tadi kan untuk ini bunder ini kan pengelasan apa? Keliling. Nah, berarti kan kayak serat ini kayak sekeliling. Ya harusnya gini loh. Ini serat sudut, terus ini serat sudut, ini serat sudut, serat keliling. Ya ini kan ya las keliling ya betul. Untuk gambar yang ya ini ya, ini kan las keliling. Kalau kan las sudut kan tadi segitiga tadi. Pokoknya di bawah garis yang ditunjuk mana. Ya dikerjakan semuanya. Ya langsung di situ aja. Seperti ini ya. Seperti ini kan. Kalau ini kan simbol keliling, berarti kan seret tengah bunder. Kalau ini kan segitiga, filet dan sudut. Seret-seret bawahnya kayak sudut. Gitu. Ya. Tadi sampai 942 ya.
Ini pukul berapa? Tiga satu ya. Sudah? Ya, silakan. Ditulis di Canva, Mas ya. Silahkan yang siap maju dulu.
Yuk. Yuk, silakan ke depan. Semuanya, satu kelompoknya semuanya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil disimak ya, pekerjaannya dicocokkan sama yang presentasikan di depan. Yang lain tolong diam ya. Yang lain diam, didengarkan temannya.
Sambil disimak ya, pekerjaannya dicocokkan sama yang presentasikan di depan. Yang lain tolong diam ya. Yang lain diam, didengarkan temannya.
Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ya ada, kalau nggak ada ditutup. Yang sudah di kelompok. Waalaikumsalam. Nah, kita berikan tepuk tangan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ya ada, kalau nggak ada ditutup. Yang sudah di kelompok. Waalaikumsalam. Nah, kita berikan tepuk tangan. Dari simbol-simbol pengelasan. Simbol pengelasan adalah sebuah simbol dari pengelasan yang fungsi untuk memberikan informasi mengenai cara adaptif, adapting atau hubungan yang digunakan dalam bentuk gambar. Nah, berarti simbol terdapat beberapa elemen yang diperlukan untuk memberikan instruksi alasan. Satu, referensi adalah garis horizontal yang berfungsi sebagai tempat atau lokasi simbol data pengelasan seperti dimensi pengelasan, jenis kampus, jenis pengelasan dan simbol lainnya. Garis ini selalu dalam keadaan horizontal, itu tanahnya berupa arahnya. Dua, tanah atau arrow. Tanah ini disebut sebagai titik atau lokasi yang akan dilakukan pengelasan. Arah tanah ini bisa berubah ke atas atau ke bawah, menyesuaikan dengan daerah yang akan dilakukan pengelasan. Tapi ada dalam perubahan simbol pengelasan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk simbol pengelasan. Di sini spesifikasi proses acuan lainnya. Penyelesaian akhir unsur penyelesaian telah ada leher efektif, sudut alur, panjang las, jarak las dari pusat. Ada yang ditanyakan, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, semuanya sudah melakukan presentasi ya. Bagus. Kemudian untuk selanjutnya silahkan dibuka HP-nya. Kemudian silahkan untuk mengakses permainan yang sudah Bapak buat. Nanti tentang simbol pengelasan nanti bisa diakses di https quiz strip HTML5. Nah, jadi nanti silakan setelah tadi menguasai setelah tadi mencari informasi tentang simbol pengelasan, ini saatnya kalian untuk mengasah kemampuan kalian pada game ini. Silakan dikerjakan.
Baik, selanjutnya kita akan bermain-main. Nah, tapi tidak hanya main saja. Nah, tapi kita sambil mengerjakan soal untuk mengetes kemampuan setelah kalian belajar tadi. Nah, silahkan dibuka HP-nya, kemudian masuk ke quiz ya. Silahkan diketikkan joinmyquiz.com, kemudian dimasukkan kode 573130. Nah, ini untuk game kali ini kita akan mengerjakan secara kelompok. Jadi nanti kekompakan kelompok nanti akan dilihat di sini ya. Jadi satu pertanyaan dijawab oleh semua anggota kelompok. Nah, nanti kita lihat kelompok mana yang memperoleh nilai yang paling tinggi. Gitu ya, silakan dibuka HP-nya. Belum ya? Ini soalnya karena cuma satu digarap kenakan ini. Ya, bagus. Belum, aplikasi. Tinggal mau. Baik, soal pertama silakan dikerjakan. Kan aturan satu ini sih Baik, jawabannya soal yang kedua, yuk silakan fokus. Oh, kelompok dua betul lagi. Selesai semuanya ya. Baik, kalau sudah silahkan perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke KPD hasil yang dikerjakan timnya satu kelompok, kemudian dikumpulkan ke depan. Silakan. Yuk, kumpulkan. Untuk
hasil laporan, hasil diskusi kalian tadi. Yang sudah kalian buat tadi silahkan diunggah di LMS e-learning sekolah ya. Baik, nanti akan nanti akan Bapak nilai. Untuk presentasinya tadi sudah Bapak nilai. Kemudian selanjutnya mungkin dari hasil pembelajaran kita hari ini masih ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan? Baik, mungkin ada yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Rela. Silakan, David. Simbol pengelasan sangat penting untuk dipahami karena untuk belajar apabila belum memahami simbol pengelasan akan kesulitan untuk mengerjakan perintah kerja yang berupa gambar atau grafis. Baik, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk David sudah membantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada kali ini. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan nanti bisa melalui link ini ya. Bapak sudah menyediakan di link dari Jamboard ya. Kemudian nanti untuk refleksi pembelajaran nanti Bapak akan kirim ke grup WA. Nanti silakan diisi ya sesuai dengan pengalaman belajar hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teknik pengelasan busur manual. Maka dari itu nanti tolong disiapkan segala sesuatunya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah menyerah ya. Dari saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.